Alhamdulillah ya, hari ini mohon maaf nih, saya meminta waktunya untuk melakukan observasi di kelas. Tapi sebelumnya saya ingin mewawancara, bukan wawancara ya, pra observasi nanti di sana. Ingin mengetahui Bu Nifa, nanti di kelas itu Bu Nifa tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajarannya yang ingin dicapai siswanya, siswa dapat menyebutkan organ-organnya atau organ yang berfungsi pada sistem ekskresi manusia. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan fungsi-fungsi dari organ tersebut. Nah, sekarang dari tujuan pembelajarannya seperti itu, jadi menyebutkan organ-organ yang area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ini Pak? Oke, area pengembangannya dari tujuan pembelajarannya kita lihat dari tujuan jadi ada areanya apa aja gitu di tempat yang pengembangannya. Paling di pengembangannya nanti di kontennya, mungkin di materinya ada materi yang berbeda dari setiap siswanya. Kemudian nanti di pengambilan kesimpulan juga itu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, ini kalau strategi yang dipersiapkannya apa Bu Nifa? Untuk strategi yang dipersiapkannya, yang pertama tentunya menyiapkan dulu bahan ajarnya, kemudian lembar kerjanya juga dipersiapkan, kemudian juga mempersiapkan materi yang akan diajarkannya, dan juga nanti mungkin mempersiapkan di siswanya juga. Selain ada kendalanya nggak di sini nanti untuk strategi? Oke, untuk kendala yang berarti sih mungkin tidak ya, karena kurang lebih sudah dipersiapkan. Untuk sebelum mulai pembelajaran tentunya kita mempersiapkan dulu apa yang ingin kita bahas di kelas, kemudian medianya yang digunakan apa. Jadi mungkin untuk kendalanya untuk di persiapan itu tidak ada, tapi mungkin di nanti proses pembelajaran bisa aja ada kendala yang tidak bisa kita kontrol gitu. Waktu kita ini berapa menit ya nanti? Waktu pembelajarannya 3 kali 40 menit, 3 JP. Kita mulai ya, bisa kita persiapkan mungkin ini sebelumnya, nanti kita ke kelas. Siap. Terima kasih Bu Nifa. Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, siapa yang hari ini tidak hadir? Banyak. Banyak. Kelas 8 D. Siapa aja? Ferin. Muhammad Ferin sakit. Terus Riki Rusandi. Izin. Oke, terus Wisnu sakit. Terus Destri sakit. Terus Wike izin. Terus Ernest sakit. Sisanya ada semua? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Sudah siap untuk belajar? Siap. Silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, HP-nya dimasukkan dulu. Nanti kita gunakan HP ketika sudah perlu. Dan buku paketnya juga disiapkan. Sudah? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah minggu lalu kita bahas. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Sistem ekspresi pada manusia. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang
tentang organ-organ yang berperan pada sistem ekspresi. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu menyebutkan organ penyusun sistem ekspresi manusia dengan tepat dan mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi dengan tepat. Oke. Sebelumnya, ayo kita perhatikan. Ini ada apa? Sampah. Apakah ada sampah yang dihasilkan di rumah? Ada. Di sekolah? Ada. Bagaimana jika sampah tersebut tidak dibuang? Bau busuk. Terus apa lagi? Kotor. Terus apa lagi? Banyak penyakit. Selain itu, ada dilatung. Oke. Apakah badan kita menghasilkan zat sisa yang harus dibuang? Ya. Apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi? Pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Oke, pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Sebelum kita ke pembelajaran, sebelumnya kita simak dulu video berikut ini. Apa yang sedang terjadi pada laki-laki itu? Buang air. Kemudian, kita namai laki-laki tadi namanya si Asep. Si Asep itu di kota. Dia janjian dengan Lasri saat hujan. Tapi si Lasrinya datang nggak? Barusan udah datang belum? Belum, itu mah bukan si Lastri. Mungkin itu Sumiati ya. Oke, tadi yang terjadi pada laki-laki itu adalah kebelet apa kebelet? Kebelet pipis. Kebelet pipis itu sama, mengeluarkan zat sisa atau cairan dari metabolisme. Kenapa si Asep bertingkah aneh? Kebelet, nahan pipis. Nah, Asep ini tidak aneh. Dia hanya kebelet pipis karena cuacanya dingin dan hujan. Oke. Bagaimana bisa saat kedinginan jadi mudah pipis? Karena dingin. Apakah beda ketika kedinginan sama kepanasan? Frekuensi ingin buang air kecilnya lebih sering mana? Saat dingin atau saat panas? Saat dingin. Oke, kenapa bisa? Nah, kita akan membahasnya pada sistem ekspresi yang akan kita pelajari. Nah, seperti yang di video, sampah yang tadi, yang digambar tadi, juga setiap hari dihasilkan oleh rumah tangga. Tentunya, kita itu selalu menghasilkan sampah. Ketika habis jajan, itu ada sampahnya. Kemudian ketika ibu kita masak, ada sampahnya juga. Sampah itu selalu dihasilkan setiap hari oleh rumah tangga. Sampah yang harus dikeluarkan dari rumah untuk dibuang dan dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat pembuangan sampah. Jika sampahnya tidak dibuang, tentu akan menumpuk, tampak jorok, menyebabkan bau tidak sedap, dan mengundang lalat pembawa penyakit. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup juga dihasilkan sampah metabolisme, di mana sampah metabolisme tersebut harus dikeluarkan dari tubuh agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Pengeluaran zat sisa dari tubuh ini disebut juga dengan ekskresi. Oke. Kita masuk ke permasalahannya. Nah, ini ada gambar apa? Sakit, dirawat. Oke, boleh bantu ibu bacakan Taufan. Oke, di sini ada gambar seseorang yang sedang dirawat. Nah, akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui, kan COVID itu masih ada ya. COVID itu belum hilang, masih ada. Ditemukan gejala baru pada pasien COVID, yakni happy hypoxia syndrome. Kondisi di mana seseorang itu dengan kadar oksigen rendah dalam tubuh. Nah, jadi seperti orang normal, tapi kadar oksigennya rendah di tubuhnya itu. Nah, virus ini menginfeksi paru-paru. Seperti yang kita ketahui, paru-paru itu merupakan organ yang penting dalam sistem ekskresi. Coba yang kemarin sudah ibu bahas, organ sistem ekskresi itu ada apa aja? Ginjal, hati, kulit, sama paru-paru. Oke. Nah, sekarang
Pada hari ini, pertemuan kedua tentang sistem ekspresi pada bab 9 kita akan membahas organ-organ yang berperan pada sistem ekspresi manusia. Kita akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kalian akan belajar bersama kelompoknya dengan pembagian kelompoknya seperti berikut. Silakan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Di sana ada indikator, tujuan pembelajaran, stimulus, kemudian ada problem statement, hipotesis, data collection, verification, sama generalisasi. Apa? Sekarang akan belajar. Karena kan sekarang kalian mencari sendiri apa pengertian dari sistem ekspresi, fungsinya apa, organnya apa aja yang berfungsinya. Masalahnya problem itu masalah kan? Ini namanya problem. Nggak usah nama-nama siswanya aja, nama-namanya. Gak cukup apa yang namanya. Kelasnya di ini aja. Dikerjakan dulu, dibaca dulu permasalahannya, kemudian di problem statement itu apa yang kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang sudah ada di depan. Beda nggak? Ini kan ada stimulusnya, ada permasalahannya. Nanti di problem statement-nya kalian tuliskan apa aja poin-poin pentingnya, pertanyaannya apa gitu. Dari sini permasalahannya. Nanti boleh ditanyain ke sini. Tapi sambil dibaca-baca juga. Hipotesis itu jawaban sementara. Jawaban sementara dari problem statement-nya. Jadi kan setelah baca stimulusnya, setelah baca permasalahan di sini, nanti kan akan muncul pertanyaan di sini, bikin hipotesis, jawaban sementaranya. Semuanya fokus lagi ke depan. Halo. Oke, kita fokus lagi, kembali lagi ke pelajaran. Padi, boleh? Yang lainnya boleh diperhatikan. Kalau ada yang ditanyakan dari yang Topan presentasikan, dari hasil diskusi kelompok 1 boleh ditanyakan. Halo? Hai. Oke, kembali lagi. Problemnya apa yang akan terjadi jika paru-paru mengalami gangguan, yaitu hipotesisnya itu bisa mengalami seperti sesak nafas, mungkin juga bisa batuk-batuk. Data collection, ekspresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme di dalam tubuh manusia. Sistem ekspresi adalah sistem pembuangan zat-zat pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, urin, dan lain-lainnya. Adapun beberapa alat-alat untuk sistem ekspresi ini seperti paru-paru yang menghasilkan karbon dioksida dan ginjal yang menghasilkan getah urin yang menghasilkan urin, dan hati yang menghasilkan getah empedu. Mungkin tahu ya? Tahu lah. Nggak tahu Pak. Terus ada kulit itu biasanya mengeluarkan keringat. Verification. Bisa mengalami gejala seperti sesak napas, batuk, atau pernapasan yang pendek. Bisa juga pendek. Bisa juga merasa gampang lelah. Terus ada yang
agen penyusun sistem ekspresi. Jadi untuk sistem ekspresi membutuhkan alat-alat ekspresinya, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolismenya itu. Untuk fungsi sistem ekspresi lebih ke arah mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme agar tubuh tetap sehat dan bugar. Lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu HP-nya. Saya di sini mewakili kelompok 6. Ada 5 orang, yaitu aku, dia, Riani, aku, nama aku dia, terus Riani, Saira, Alisa, sama Heran. Di problem statement kita punya 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu organ apa saja yang menjadi alat-alat ekskresi. Jawabannya ada 4 organ yang menjadi alat-alat ekskresi, yaitu ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Pertanyaan yang kedua, mengapa organ paru-paru penting dalam sistem ekskresi? Jawabannya adalah karena jika organ tersebut mengalami gangguan, maka sistem ekskresi manusia tidak akan berfungsi dengan baik. Data collection. Yang pertama, ekskresi adalah, jawabannya, ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang kedua adalah, sistem ekskresi adalah, jawabannya, sistem pengeluaran zat-zat metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Hampir sama. Ada 4 organ ekskresi. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru mengekskresikan karbon dioksida. Ginjal mengekskresikan urin. Hati mengekskresikan zat warna pada tubuh. Kulit mengekskresikan keringat. Verification. Untuk jawaban pertama benar karena setiap organ memiliki fungsi tersendiri. Untuk pertanyaan kedua, karena organ paru-paru berfungsi sebagai alat ekskresi dan akan menjadi pertukaran gas di dalam alveolus. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdiffusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus, sedangkan karbon dioksida akan berdiffusi dengan arah yang sebaliknya. Generalisation. Organ penyusun sistem ekskresi yaitu ada ginjal, ureter, dan kandung kemih. Fungsi sistem ekskresi adalah untuk mengolah racun dan sisa metabolisme yang tidak terpakai, yang kemudian akan dibuang keluar tubuh. Jadi tadi sistem ekspresi itu apa? Sistem ekspresi adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme. Ada berapa organ sistem ekspresi? Ada apa aja? Kulit. Paru-paru mengekspresikan apa? Kemudian ginjal mengekspresikan apa? Urin. Kemudian hati. Kemudian kulit. Keringat. Oke, hari ini pembelajarannya sudah sampai sini. Sebentar. Untuk kelompok terbaik pada pelajaran hari ini adalah kelompok 6. Beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Oke, pelajarannya sampai sini dulu. Apakah tadi ada kesulitan ketika pembelajaran? Mari kita akhiri dengan pelajaran hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Nifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Nifa ketika observasi kelasnya? Tentunya perasaannya deg-degan, Ya. kemudian merasa juga ada rasa tertantang gitu. Ketika ibu bukan menawarkan diri sebetulnya, menunjuk saya sebagai guru model. Pertama yang dirasakan itu deg-degan pasti, kemudian tertantang, dan juga ini merupakan pengalaman baru bagi saya juga gitu. Nah, itu kan perasaan Bu Nifa ketika memang sudah observasi kelas. Nah, ada bagaimana nih? Apakah bagaimana dari hasil observasi tersebut? Adakah yang ingin Bu Nifa sampaikan? Dari mulai kegiatan inti pendahuluan, kemudian kegiatan inti, sampai ke kegiatan penutup. Oke. Ketika pelaksanaan observasi tentunya bukan hanya saya aja yang merasa deg-degan dan perlu persiapan yang lebih matang. Tentunya ini juga merupakan pengalaman baru bagi anak-anak, karena seperti yang kita ketahui, anak-anak itu awalnya kan mereka itu dari belajar daring, kemudian tiba-tiba sekarang luring, dan sekarang mereka merasakan di supervisi berarti bukan saya aja kan yang dilihat, anak-anak juga. Nah, dari pertama pembukaan anak-anak masih bisa dikondisikan, kemudian masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ada sedikit mulai ricuh dengan anak-anak, ada ketertarikan anak-anak ketika saya menampilkan PowerPoint, kemudian ada ketertarikan juga ketika saya menampilkan video di awal pembelajaran, kemudian ketika masuk ke proses diskusi, tentunya mereka merasa itu merupakan hal baru mungkin ya bagi mereka dalam pembelajaran menggunakan kemarin modelnya discovery learning. Sehingga ketika diberikan LKPD, seperti yang tadi Ibu katakan, ada miskonsepsi anak di stimulus gitu. Jadi mereka menganggap stimulus itu adalah suatu hal yang mutlak harus seperti itu. Padahal kan stimulus itu bukan seperti itu ya. Kemudian setelah diskusi berjalan lancar, ketika presentasi ada anak yang memang pertanyaannya itu di luar dari materi. Jadi ada anak yang tiba-tiba menanyakan jenis-jenis hipotesis itu ada apa aja gitu. Padahal kan itu bukan masuk ke pembelajaran yang kita bahas ya. Yang kita bahas itu adalah tentang sistem ekspresi. Tapi tiba-tiba ada anak yang mendiskusikan tentang hipotesis, jenis-jenis hipotesis gitu. Kemudian di akhir setelah diskusi, setelah presentasi, ditutup dengan tanya jawab dan kesimpulan. Di sana sudah bisa mulai terkondisikan lagi, sudah terarah lagi ke materi. Kemudian di akhir, di penutup, harusnya di akhir itu ada tes berbentuk kuis untuk menggali ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Tetapi karena waktunya mepet ke istirahat dan anak-anak sudah tidak sabar kalau misalnya istirahat, jadi itu ditunda, setelah istirahat baru bisa diselesaikan. Nah, tadi ini ada di dalam dalam kegiatan inti, saya mendapat ada kata ricuh, gitu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Bu Nifa sendiri mengkondisikan anak biar kericuhan itu justru membuat anak menjadi adanya dia pembelajaran tersendiri gitu. Jadi dari kericuhan itu anak justru mendapatkan pembelajaran gitu. Nah, bagaimana Bu Nifa? Oke. Ketika anak-anak mulai ricuh, mulai tidak bisa terkondisikan, pertama kan yang saya lakukan berarti mengkondisikan anak dulu supaya anak itu fokus kembali ke dalam pembelajaran. Nah, dalam memfokuskan saya memberikan sedikit bisa dikatakan ice breaking untuk
menggiring anak supaya anak itu bisa fokus kembali ke apa yang sedang kita bahas. Karena kan ketika proses diskusi bukannya mendiskusikan lembar kerja peserta didik, anak malah ada yang ngobrol. Jadi ketika kerja kelompok itu anak tuh hanya yang mengandalkan satu orang biasanya gitu. Mengandalkan satu atau dua orang. Diberikan ice breaking dulu, kemudian setelah itu mereka fokus lagi, baru mereka mengerjakan lagi dengan berkelompok. Jadi tidak saling mengandalkan, intinya semuanya ikut bekerja dalam menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya gitu. Oke ya. Jadi berarti di sini Bu Nifa ada menumbuhkan kembali menumbuhkan kesadaran ya. Jadi mindfulness-nya berarti dia ada di ketika anak sudah ricu, difokuskan kembali dengan ice breaking ya kemarin teh. Nah, dari sini nih kan kemarin area pengembangan Bu Nifa itu dari ada diferensiasi konten ya. Nah, diferensiasi kontennya tuh menurut Bu Nifa bagaimana nih? Oke. Untuk diferensiasi kontennya kemarin saya munculkan pertama dalam pemberian stimulus ada sebuah gambar, kemudian teks tentang sampah itu dimunculkan untuk yang mereka lebih ke audio mungkin ya. Jadi saya terangkan dulu, kemudian untuk yang audio visualnya saya kemarin munculkan video tentang yang berkaitan juga tentang sistem ekspresi, di mana itu juga menarik ketertarikan siswa yang gaya belajarnya bisa disebut dengan audiovisual gitu. Jadi mereka bisa memperhatikan. Jadi kalau misalnya saya munculkan stimulus di awalnya hanya satu aja kemarin tentang sampah, ada juga yang anaknya yang masih tidak fokus, jadi kurang mengikuti gitu. Itu sih. Jadi menurut Bu Nifa diferensial kontennya sudah masuk ke sana ya, ada di sana. Nah, kalau diferensiasi prosesnya Bu Nifa ini bagaimana nih? Oh iya, kalau untuk prosesnya kemarin ada belajar di kelompok kecil juga kelompok besar, kemudian tadi menuju juga ke konten. Dalam pengerjaan lembar kerjanya LKPD, saya tidak hanya memfokuskan anak mencari informasi dari buku, saya juga membebaskan anak untuk menggunakan gawainya, handphone mereka untuk mencari informasi yang dapat mendukung mereka mengerjakan lembar kerja peserta didiknya gitu. Nah, dari pembelajaran tadi ya, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi prosesnya. Jadi ketika anak sedang berkelompok di situ, bagaimana nih menurut Bu Nifa, apakah sudah di proses ini, dari proses dan konten tersebut, apakah anak sudah menurut Bu Nifa anak ini sudah dapat memahami nggak pembelajaran atau gimana nih? Oke. Apa harus ada stimulus apa lagi gitu? Pada saat pembelajaran kelompok, ada yang memang beberapa kelompok yang mereka itu langsung mengerti gitu. Jadi anak tuh langsung ketika diberikan stimulus, kemudian diarahkan seperti apa pengerjaannya, langsung tak anak mengerti. Tapi di sisi lain ada beberapa kelompok yang juga memang harus diberikan stimulus lebih lanjut. Jadi diberi arahan terus-menerus, sehingga ketika tidak diberikan arahan, kan ada satu kelompok yang dari pembelajaran kemarin yang tidak mengkonfirmasi lebih lanjut, tidak menanyakan juga ke saya, yang akhirnya inti dari pembelajarannya melenceng. Harusnya belajar tentang sistem ekspresi, dia malah di hipotesis menulis jenis-jenis hipotesis apa aja gitu. Harusnya kan hipotesis itu dugaan sementara dari stimulus yang sudah mereka baca gitu. Tapi ini malah memberikan pengertian tentang hipotesis itu adalah ini. Jadi tidak masuk ke pembelajaran gitu. Mungkin itu kesalahan saya juga ketika pembelajaran tidak mengecek semua kelompok bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya,
Sehingga ketika mereka presentasi di depan, mempresentasikan hasil yang mereka diskusikan, ada satu kelompok yang melenceng gitu. Nah, ini dari yang tadi ya, dari ini bagaimana nih nanti tindak lanjut ke depannya ya. Itu mungkin suatu pelajaran buat Bu Nifa, agar tidak bagaimana nih caranya Bu Nifa agar kejadian kelas 8D kan atau 8D ini tidak terjurang lagi di kelas yang lain gitu. Bagaimana Bu Nifa? Mungkin untuk evaluasinya, ketika mengajari kelas lain dengan menggunakan model pembelajaran yang sama, tentunya langkah-langkah pembelajarannya harus saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Seperti pertama stimulus itu apa, mungkin harus dijelaskan dulu. Kemudian apa itu hipotesis, apa itu cara mengerjakannya harus seperti apa, saya jelaskan dulu, baru mereka mulai belajar secara kelompok gitu. Tapi untuk di kelas 8D kemarin kan sudah langsung ketika pengambilan kesimpulan, dan setelah yang presentasinya ke bawah kembali, kemudian ada pertanyaan kan dari teman-temannya yang menanyakan tentang hipotesis, itu langsung diarahkan lagi ke sistem ekspresi, dijelasin dulu bahwa kita itu bukan lagi membahas hipotesis, dijelasin dulu hipotesis itu apa dan sebagainya. Untuk di kelas lain, ketika nanti saya menggunakan model pembelajaran yang sama, tentunya supaya tidak terulang lagi, saya akan jelaskan dulu apa itu stimulus, apa itu hipotesis, langkah-langkahnya seperti apa, dijelasin dulu. Nah, tadi kan sudah alhamdulillah ya nih kita sudah menyampaikan sampai ke inti sudah. Kemudian evaluasi tadi sudah Munifa itu kan evaluasi yang diinginkan itu adalah nanti anak membuat selain LKPD juga kuis ya. Iya, ada kuis. Dan kemarin kuisnya itu memang dilaksanakannya di luar pembelajaran ya karena waktunya. Nah ini dari hasil evaluasi sendiri dari kemarin sudah diinikan, ada apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Nah, untuk hasil evaluasinya lebih dari 50% memang anak sudah mengerti tentang apa yang kemarin dijelaskan tentang sistem ekspresi, tapi ada yang memang beberapa dari anak-anak yang memang masih nilai kuisnya masih kurang. Artinya ketika tujuan pembelajaran kan tidak sepenuhnya tercapai gitu, karena masih ada siswa yang mungkin ketika mengerjakan masih cap cip cup kembang kuncup lah ya. Jadi yang ngerjakan asal ada nilai gitu biasanya anak-anak tuh gitu. Karena ada juga yang anak biasanya ngerjain terburu-buru mau istirahat, jadi ngerjainnya teh payah gitu, payah ngerjakan. Jadi untuk sebagian memang sudah tercapai anak-anak, dilihat dari hasil kemarin juga dari hasil presentasi sudah dilihat ada beberapa kelompok yang memang sudah mengarah ke tujuan pembelajaran, kemudian di akhir dievaluasi ketika mengerjakan kuis sudah nilainya di atas KKM, berarti kan setidaknya mereka sudah mengerti apa yang disampaikan pada pelajaran kemarin. Iya, terima kasih ya Bu Nifa. Alhamdulillah nih saya dapat simpulkan ternyata dari observasi kelas yang kemarin, yang pertama Bu Nifa sudah memberikan poin-poin ya. Yang pertama keterampilan dari budaya positif sendiri. Dari awal sudah mendapatkan anak sudah diberikan kesempatan untuk berdoa ya, berdoa, kemudian diakhiri dengan hamdalah juga kemarin. Terus ada keterampilan dia difokuskan, jadi mindfulness ketika ditumbuhkan kesadaran mereka ketika ada kericuhan sendiri, dan Munifa memberikan ice breaking sehingga mereka fokus lagi ke dalam diskusi mereka. Kemudian di sini dari diferensiasi konten juga sudah Bu Nifa dimunculkan ketika dalam simulasi stimulus, kemudian ada video untuk pembelajaran anak dipancing bagaimana dia mengetahui tentang sistem ekspresi sendiri. Terus dari diferensiasi proses sendiri, Bu Nifa sudah memberikan anak itu pertama dari klasikal, kemudian kelompok besar, kemudian diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan temannya. Dan di sini juga ada
anak difokuskan kembali dengan S-Breaking kemarin ya, S-Breaking, dan akhirnya anak lebih fokus lagi dan dia terjadi kerjasama, kolaborasi dengan teman-temannya sehingga mendapatkan hasil yang dipresentasikan oleh anak. Ternyata memang luar biasa. Ada anak yang sangat kritis waktu itu saya lihat materinya di mana, tapi dia langsung memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan sangat membuat saya kepikiran gitu kalau orang-orang bisa ngomong kayak gitu. Tapi memang bagus tuh ya. Kemudian di sini rencana tindak lanjut Bu Nifa mungkin ada perbaikan dari kedepannya, mungkin dari LKPD mungkin di situ ya, tadi Bu Nifa bilang akan diperbaiki. Mungkin ketika menerangkan LKPD ini Bu Nifa akan lebih rinci menerangkan, oh ini tuh seperti ini langkah-langkahnya. Jadi yang saya dapat kesimpulan dari pasca observasi ini, terima kasih Bu Nifa. Bu Nifa sendiri bisa menjawab apa yang misalnya kekurangan Bu Nifa, tapi Bu Nifa sendiri bisa memberikan solusinya sendiri. Mungkin itu. Terima kasih Bu Nifa. Ibu dapat insight yang luar biasa.